Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi bi'ibadihi wa karamihi wa khadhala man syaa bimas'atihi wa adlihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kaum muslimin, pemirsa Humas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan secara jelas bahwa kita dilarang oleh Allah untuk mengambil sesuatu yang telah Allah rezekikan dengan cara-cara yang mengikuti langkah-langkah setan. Ada sebuah kisah tentang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kisah yang diceritakan oleh salah seorang sahabat ini, beliau mencucurkan air matanya. Begitu sedih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kisahnya. Kisah ini dikutip dalam kitab I'anatul Talibin yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Asy-Syata'. Jamaah kaum muslimin, pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat itu bernama Abu Junadah radhiyallahu an. Rasulullah SAW begitu heran dengan sikap seorang Abu Junadah ini. Kenapa sampai Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Junadah, "Wahai Abu Junadah, apakah gerangan engkau?" Sebabnya karena tidak pernah mengikuti aku hingga selesai berdoa ketika selesai subuh. Seketika itu Abu Junadah radhiyallahu an menceritakan bahwa, "Wahai Rasulullah, aku tinggal di sebelah rumah seseorang laki-laki yang mana di depan rumah laki-laki tersebut ada sebuah pohon kurma, yang pohon kurma itu begitu lebat buahnya dan pohonnya itu condong menuju depan rumah kami. Wahai Rasulullah, kami ini adalah seorang yang kurang mampu, bahkan untuk makan pun susah. Anakku begitu banyak." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas mengatakan, "Apa hubungannya dengan pohon kurma dan engkau tidak mengikuti aku hingga selesai berdoa? Apakah engkau tidak mempunyai hajat yang ingin aku sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka Abu Junadah mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku takut ketika aku bangun yang tadi malamnya terjadi angin yang lebat hingga kurma-kurma milik tetanggaku itu berjatuh-jatuhan di depan rumahku. Lantas pernah aku mendapati ketika aku bangun kesiangan dan aku mendapati anak-anakku tengah makan buah kurma yang mana kurma itu bukan milik kami. Lantas aku mencucurkan air mata saking takutnya diriku melihat anak-anakku memakan harta yang haram, harta yang bukan milik kami. Begitu takutnya diriku akan azab Allah Subhanahu wa taala. Aku takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala kepada anak istriku. Walaupun kami orang yang susah, wahai Rasulullah,
tak sedikit pun kami ingin memakan harta yang bukan hak milik kami. Maka mendengar kisah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sedih dan mencucurkan air matanya. Inilah sebuah kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu wara', yang begitu menjaga dirinya dari harta-harta yang bukan miliknya, harta-harta yang bukan miliknya, harta-harta yang kurang jelas, harta-harta yang subhat. Kaum muslimin, pemirsa Humas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan kisah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kun wara'an takun a'badan nas." Jadilah kamu orang yang berhati-hati dalam menjaga apa yang kamu makan. Takun a'badan nas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kamu orang yang paling baik ibadahnya. Kaum muslimin, pemirsa Humas TV dimanapun anda berada, di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang wajibnya seorang muslim itu untuk mencari dan menafkahkan keluarganya, anak istrinya dengan harta-harta yang halal. Disebutkan talabul halal wajibun ala kulli muslimin. Mencari rezeki yang halal adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Maka dari itu, kita ubahlah praktek-praktek cara-cara kita dalam menggapai rezeki yang telah Allah rezekikan kepada kita. Jangan kita takut akan kekurangan rezeki, karena setiap orang sudah pasti Allah takarkan rezeki baginya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, Rasulullah SAW bersabda, "Man iktasaba malan min ghairi hillihi." Barang siapa mencari rezeki tanpa memikirkan dari segi kehalalannya, fa in tasaddaqa minhu, jikalau ia mensedekahkan daripada hartanya, lam yuqbal minhu, maka Allah tidak akan menerima daripada sedekahnya itu. Wa in anfaqa minhu, jikalau ia menafkahkan hartanya itu kepada keluarganya, anak istrinya, lam yubarik minhu fihi, maka Allah tidak akan memberikan keberkahan di dalam hartanya. Maka dari itu, kita selalu berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita makan, apa yang istri kita makan, apa yang anak kita makan, dan apa yang keluarga kita nikmati ini, semuanya berasal dari harta-harta yang halal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Innallaha thayyib." Allah itu adalah maha baik. La yuqbal minhu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Demikianlah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.